tanaman vanili. Tanaman vanili jenis planifolia yang tanaman ini tidak butuh perawatan ekstra atau khusus. Cuma kita harus memperhatikan kelembapan dari media. Sangat vital ketika media ini terlalu basah atau terlalu kering. Jadi tanaman vanili ini tidak butuh lahan yang begitu luas, artinya kita bisa tanam ini di pekarangan rumah. Kita bisa bikin bedeng dengan bahan yang seperti ini atau bahan pot. Nah, jadi skala rumahan pun bisa jalan, meskipun aslinya tanaman ini adalah tanaman hutan. Nah, untuk perawatannya itu sangat mudah sekali. Hanya kita memberikan nutrisi rutin. Misalkan 1 minggu sekali kita gunakan untuk POC yang di spray dan penambahan pupuk padat pada media dasar. Setelah itu nanti ada proses stressing. Ketika ini sudah umur 2 tahun, tanaman sudah siap dibungakan, kita perlu stressing. Stressingnya kita potong pucuknya. Nanti setelah 1 bulan, 1 bulan setengah nanti sudah ada tanda-tanda bahwa akan muncul bunga. Nah, setelah muncul bunga ini nanti ada proses polinasi. Nah, polinasi ini baik dilakukannya jam 8 pagi sampai jam 10. Nah, selebihnya itu bisa, cuma nanti dalam pembentukan polong tidak sempurna. Setelah proses polinasi dihitung 8 sampai 9 bulan setelah polinasi itu pertanda bahwa vanili siap dipanen. Dengan tanda biasanya di pucuk polong itu sudah mulai menguning. Nah, itu pertanda bahwa vanili itu sudah tua dan siap dipanen. Kemudian untuk panen sendiri itu ada 2 macam, yaitu ada panen yang langsung satu tandanya atau kita petik polong. Nah, petik polong itu kita ambil yang menguning itu kita petik, yang lainnya kan masih hijau. Nah, yang masih hijau itu mungkin hari berikutnya dia menguning, kita petik lagi untuk menghasilkan vanili yang kualitas. Mestinya kita panen polong. Setelah kita petik vanili, kita panen vanili, kita melakukan sortir. Sortir di mana ukurannya itu kita sortir jadikan satu yang seukuran. Kemudian ada pengukusan. Pengukusan dilakukan 2 menit. Setelah itu baru kita ram. Ram kita jemur dengan waktu 2 jam. Antara kita jam 9 sampai dengan jam 11. Nah, setelah itu kita lihat kondisinya. Ketika ada yang perlu dibalik ya kita balik. Setelah itu kita bungkus dengan kain hitamnya, masukkan ke styrofoam. Di hari berikutnya kita lakukan pekerjaan yang sama sampai benar-benar kelihatan mengkilap dan juga beraroma. Nah, proses pengeringan itu dilakukannya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Jadi agak memang benar-benar lama dalam proses ini. Kualitas bagus apa tidaknya itu tergantung di proses pengeringan. Tidak ada barang yang sulit, Mas, ternyata, Mas. Kalau kita bicara sulit itu karena kita belum melakukannya. Bagaimana kita mengatakan sulit kalau kita sendiri belum pernah melakukannya gitu. Yang lebih penting itu kan direct experience-nya. Kita pengalaman langsung ke situ, kita terjun di situ. Bahwa puncaknya teori adalah kita melakukannya, kita akan tahu permasalahan detailnya itu ketika kita prakteknya ke situ. Setelah kita praktek ada kendala di situ, pasti ada solusi. Ketika kita memahami sesuatu, mesti ada hal baru di situ. Ada hal baru di situ, ada hal baru di situ. Nggak ada habisnya, Mas. Jangan berhenti belajar. Ketika kita berhenti belajar, nah disitulah titik kebodohan kita. Apapun itu, buh di pertanian atau di bidang yang lain, jangan stop di situ. Kita
tanam vanili ini juga banyak sih. Banyak sekali, dari pertama kita nemuin busuk batang, wah macam-macam. Ternyata simpel dari perjalanan kita ngerawat ini, kita intent nih komunikasi dengan tanaman. Ternyata oh coba deh dikasih ini, dikasih ini. Oh ternyata yang paling jitu pakai yang formula ini gitu kan. Nggak ada yang sulit, Mas. Learning by doing ya. Yes, learning by doing. Ketika ada kendala nanti kan akhirnya belajar. Yes, kita harus terjun langsung. Kita harus direct ke situ. Tetap jaga semangatnya. Jaga semangat karena nikmati saja prosesnya. Nikmati setiap prosesnya, nikmati setiap munculnya tunas baru. Nikmati perubahan-perubahan bentuk dalam tanamannya. Asik nanti, Mas. Asik. Jadi kita banyak belajar bahwa sebenarnya kadang-kadang manusia kejam juga sih ya. Kejam kalau enggak sama tanaman gitu kan, kadang terobsesi dengan sesuatu. Kita yang mengeksploitasi tanaman. Sebenarnya kan tanaman yang sebenarnya belum waktunya pembungaan, wah kita paksakan pembungaan gitu. Tapi jangan, nikmati saja prosesnya, nikmati alurnya. Karena satu lagi yang saya tekankan bahwa tanaman ini adalah tanaman warisan nenek moyang kita. Nenek moyang kita jauh-jauh datangkan dari Brazil nih. Sekarang ada sinyal, putu-putuku gitu kan, ini ada tanaman ini, monggo kerso dengan teknologi kamu yang nantinya terserah, yang penting aku sudah ngasih tanaman ini, monggo. Kalau kita bicara dengan nilai historinya. Nah, demikian. Semoga manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.